Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kalau sampai hari ini kami boleh terus ada. Itu semua karena anugerah-Mu terhadap setiap kami. Bapa, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami masih boleh bernafas, dan kami boleh terus bangun dalam keadaan tubuh yang kuat dan sehat. Bapa, saat ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong jamah hati setiap kami, agar melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh terus dituntun dan kami boleh terus diarahkan. Kuasai hati dan pikiran kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Garam Perjanjian Allah-Mu. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Imamat 2, ayat yang pertama sampai yang kedua, dan ayat yang ke-13. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak, serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun, imam-imam itu. Setelah diambil dari korban itu, tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya, maka imam haruslah membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian, haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu, haruslah kau persembahkan garam. Firman Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa bukan hanya persembahan dari hewan yang berkenan kepada Allah, namun juga dari korban sajian, dari adonan tepung yang terbaik yang dipersembahkan kepada Tuhan. Namun Tuhan menambahkan satu perkara tentang korban sajian ini di Imamat 2 ayat yang ke-13 demikian. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian, haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu, haruslah kau persembahkan garam. Perhatikan apa yang Tuhan sebutkan tentang korban yang dibubuhi garam tersebut. Disebut kitab Imamat bahkan sebagai garam perjanjian Allahmu, salt of the covenant. Korban sajian itu sebuah covenant, ikat janji. Ketika ada garam yang ditambahkan kepadanya, Tuhan bahkan menegaskan agar jangan engkau melalaikan garam perjanjian Allahmu di dalam korban sajian yang kita persembahkan. Ada beberapa perkara yang kita perlu perhatikan dari kebenaran firman Tuhan ini. Sebagai senyawa kimia, garam atau sodium klorida atau natrium klorida itu tidak dapat berubah. Garam memiliki sifat kemurnian yang permanen, tidak berubah-ubah. Garam tidak akan dipengaruhi oleh apa yang ada di sekelilingnya. Sebaliknya, justru garam akan mempengaruhi apa yang ada di sekelilingnya. Itulah sifat inherent purity atau kemurnian yang permanen dari garam. Persembahan yang manusia kenal, kecuali persembahan dari domba atau lembu jantan yang tidak bercacat, yang melambangkan pengorbanan Tuhan Yesus sendiri yang tidak bercacat. Di luar itu, semua persembahan dari buatan tangan manusia, seperti korban sajian, itu mengandung unsur-unsur yang sedikit banyak tidak murni. Ketidakmurnian inilah yang akan membuat pembusukan terjadi atas korban sajian umat Israel. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan Musa untuk disampaikan kepada seluruh bangsa Israel. Tuhan mau agar semua persembahan kita, termaksud persembahan hidup kita itu, datang dan keluar dari motivasi yang murni. Namun seringkali, sebaik apapun persembahan hidup kita kepada Tuhan, ada unsur-unsur yang tidak murni, entah itu motivasi yang terselubung atau benturan kepentingan yang mempengaruhi kita. Ketika kita membawa persembahan kita atau menjalani hidup kita di hadapan Tuhan,
Itulah pentingnya kita untuk selalu berdoa dan meminta Tuhan untuk agar memurnikan motivasi dan pola pikir kita, memasukkan unsur kemurnian yang permanen, yaitu Roh Kudus sendiri, agar Dia terus-menerus mengoreksi dan mengarahkan hati dan motivasi kita agar berkenan kepadanya. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku sangat membutuhkan Engkau. Murnikan hati dan pikiranku, murnikan motivasiku ya Tuhan, agar persembahan hidupku berkenan kepadamu. Amin. Jesus loves you, and so do I.